Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan seekor harimau bersayap tingkat 8 yang berusaha melarikan diri, mencoba menghindari kehancuran. Namun, Song tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Dengan mengarahkan api suci emas, Song melesat seperti bola meriam, mengejar sang harimau yang nyaris terbang ke langit. Dalam sekejap, cakar Song mencengkeram sayap lawannya dan api keemasan meledak dengan dahsyat melahap tubuh sang harimau. Tang San yang menyaksikan dari dekat, ia terheran menyadari kemampuan luar biasa Song. Tak lama, tubuh Song menyerap kembali nyala api tersebut, memulihkan kekuatannya dengan cepat. Namun ketika harimau bersayap hampir tak berdaya, tiba-tiba raungan menggelegar terdengar dari kejauhan. Seakan mendapatkan dorongan terakhir, sang harimau mengerahkan cahaya biru terang yang meledak dari tubuhnya, memaksa Song terlempar mundur. Meskipun tubuhnya hangus dan nyaris mati, raungan itu mengguncang dua harimau tingkat 7 lainnya. Mereka yang awalnya gentar kini menjadi seperti kesurupan. Tanpa memikirkan keselamatan diri, mereka melancarkan serangan membabi buta, memaksa tim Song mundur. Di sini, langit yang semula cerah tiba-tiba menggelap. Embusan angin yang mengandung aura amis berputar kencang, menandakan datangnya sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Harimau yang memekakkan telinga menggema di seluruh lembah. Bersamaan dengan hal itu, suasana menjadi mencekam, seakan seluruh lembah hidup dengan kegilaan. Wajah Song berubah drastis. Tanpa ragu, ia berteriak menyuruh timnya untuk menerobos kepungan. Dengan kekuatan api suci emas yang menyatu dalam cakarnya, ia menyerang harimau bersayap peringkat 7, melukainya dalam satu serangan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan, tubuhnya terpental. Namun mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan pertarungan karena fokus utama mereka adalah melarikan diri. Sementara itu, Tang San yang bersembunyi di balik kanopi pohon menekan auranya dengan kekuatan mata surgawi badak. Ia menyadari ancaman sesungguhnya, yaitu Raja Harimau Bersayap sudah tiba. Raja itu tidak sendirian, puluhan harimau bersayap dari berbagai arah turut datang, semuanya mengejar Song dan timnya. Sebenarnya ini semua termasuk dari rencana Tang San. Ya, Tang San dengan perhitungan tajam mengorbankan setetes esensi darahnya untuk menarik perhatian Raja Harimau ke arah Song. Namun Tang San tidak menduga bahwa Raja Harimau akan memanggil seluruh klan harimau bersayap. Meskipun demikian, Tang San tidak khawatir. Ia yakin Song masih memiliki kartu as karena ia merupakan keturunan keluarga emas. Ditambah lagi, ada Megongzi yang diyakini mampu mengimbangi akan kemampuan monster tingkat 9 serta guru mereka yang mengawasi dari kejauhan. Ketika sebagian besar harimau bersayap dewasa ikut dalam pengejaran, Tang San akhirnya turun ke tanah. Ia menemukan dua harimau bersayap peringkat 7 yang terluka parah merangkak lemah. Tang San bergerak cepat tanpa membuang banyak tenaga. Ia berhasil menaklukkan harimau bersayap tingkat 8 serta dua harimau bersayap tingkat 7 yang terluka parah. Semua dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya, meskipun ruang yang terbatas mulai menjadi masalah. Tanpa kembali menemui rekan-rekannya, Tang San terus mengejar harimau yang melarikan diri karena dia harus memastikan keselamatan Megongzi. Sementara itu, Song merasa cemas. Ia tak mengerti mengapa mereka tiba-tiba dikejar oleh rombongan harimau, apalagi di pegunungan Keri, tempat harimau biasanya tak bertindak secara berkelompok. Dan yang lebih parahnya, masalahnya bukan hanya pada Raja Harimau Bersayap, namun semua harimau lainnya mulai mendekat mengikuti jejak darah yang tertinggal. Song melihat ke belakang, matanya bertemu dengan pandangan tenang Megongzi yang terlihat begitu berbeda dari yang lain. Untuk mendapatkan kepercayaan dari Megongzi, ia menyuruh semua rekannya agar segera pergi, biarkan dia sendiri yang menghadapi rombongan monster tersebut. Semuanya pun melarikan diri kecuali monster beruang. Namun niatnya untuk membantu malahan direspon dingin. Song menendangnya keras hingga terpental. Tepat ketika si beruang hendak bicara, sosok besar menerjang dari langit, yaitu seekor Raja Harimau Bersayap tingkat 9. Dengan raungan dahsyat, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Song.
ia tidak melarikan diri meski harimau bersayap mengepung dari segala arah. Di balik keputusan ini ada dua alasan kuat. Pertama, harimau-harimau itu terlalu cepat untuk dihindari. Kedua, kesempatan untuk menghapus kesan buruk Maegongzi atas dirinya yang pernah melarikan diri saat Maegongzi dikepung oleh klan Merak. Dengan api suci keemasan yang menyala, Song melesat. Tubuhnya bersinar menyilaukan, auranya menyamai Raja Harimau bersayap. Tabrakan antara api dan angin menghancurkan lingkungan sekitar. Pasir berterbangan dan elemen-elemen kacau balau karena benturan dua kekuatan besar. Song akhirnya mulai menyadari sesuatu yang tidak ia harapkan. Semua harimau bersayap, termasuk sang raja, tidak mengejar Maegongzi dan timnya, melainkan berkumpul hanya untuk mengepung Song itu sendiri. Ternyata semua ini karena setetes esensi darah Tang San yang digunakan padanya. Jadi Raja Harimau bersayap tidak mengenali wajah tetapi mengingat aura musuh yang telah membunuh istrinya. Sementara aura itu kini tercium dari Song. Tang San yang diam-diam mengamati dari kejauhan merasa lega. Maegongzi sudah lolos dari bahaya dan kini ia bisa menyaksikan pertarungan dahsyat antara singa dan harimau dari kejauhan. Kembali ke Song yang dengan ledakan cahaya keemasan yang menyilaukan, bayangan singa emas leluhur muncul kembali. Kehadirannya cukup untuk mengendurkan serangan Raja Harimau bersayap. Tang San yang mengamati dari kejauhan merasakan munculnya kekuatan luar biasa. Kepala singa emas raksasa perlahan muncul di langit, membuat semua harimau bersayap terbungkuk ketakutan. Bahkan Raja Harimau bersayap tak mampu bergerak karena tindasan dari aura keganasan tersebut. Dengan raungan dahsyat, singa emas raksasa menghantam Raja Harimau bersayap hingga terpental dan terluka parah, hampir robek tubuhnya. Tak hanya itu, aura kuat dari leluhur itu melumpuhkan harimau tingkat 7 di sekitarnya. Dirasa sudah aman, Song mengambil tubuh temannya yaitu monster beruang lalu pergi dengan kecepatan tinggi. Tang San terkesima melihat kekuatan itu. Serangan Song hampir setara dengan kekuatan tingkat dewa, sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan kekuatan biasa. Sementara itu, Raja Harimau bersayap yang terluka parah mencoba bangkit mengaum dengan enggan sambil memuntahkan darah. Harimau-harimau lainnya menyadari keadaan pemimpin mereka, segera mengepakkan sayap dan terbang mengejar Song. Sementara itu, Tang San yang menyadari akan adanya ancaman dari harimau bersayap tingkat 8 segera mengaktifkan transformasi Jin Peng-nya. Tidak lama setelah kepergiannya, Zhang Haosuan muncul di hadapan Raja Harimau bersayap yang tentunya ingin mengambil keuntungan. Tak lama, suara pertempuran terdengar dari depan. Melalui Ling Si Tianhu, Tang San melihat tabrakan elemen yang menunjukkan pertarungan sedang berlangsung. Song yang kini dalam wujud manusia, hampir tak sadarkan diri di punggung beruang iblis. 5 anggota tim lainnya membentuk formasi bertahan yang dimana monster monyet di garis depan, monster kucing dan burung di sisi, monster sigung yang ketakutan di belakang, dan Maegongzi di tengah terlindung oleh rekan-rekannya. Saat semangat tempur tim mulai membara, tiba-tiba suara dingin memecah ketegangan. Maegongzi melangkah maju dengan tenang. Tubuh mungilnya yang baru berusia 13 tahun tampak kontras dibandingkan para monster raksasa. Perlahan, bulu meraknya bersinar, rambut dan matanya berubah menjadi warna biru merak, dan semua di sekelilingnya mendadak menjadi kelam, seakan semua cahaya terserap ke dalam tubuhnya. Keempat harimau bersayap langsung berhenti memperhatikan Maegongzi dengan waspada. Sayap merak raksasa terbentang di punggungnya memancarkan cahaya lembut. Di dahinya muncul garis emas yang membentuk pola mahkota, merupakan mahkota emas merak. Kejutan menyelimuti semua orang, bahkan Song yang sekarat tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia akhirnya mengetahui akan alasan klan Merak mundur sebelumnya. Maegongzi bukanlah keturunan biasa, dia adalah putra mahkota emas, pewaris tertinggi klan monster Merak. Keberadaan yang bahkan tak mampu ditandingi oleh garis keturunan emas. Kemudian Maegongzi menghilang, atau lebih tepatnya muncul di setiap sudut pandangan. Seakan waktu dan ruang telah menjadi tirai dan ia adalah penarinya. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan sosok dirinya muncul bersamaan mengangkat bulu merak yang bersinar menakjubkan, puncak keindahan yang membawa maun. Dengan
Dengan gerakan perlahan, sayap meraknya yang besar merapat kembali, menyerap seluruh cahaya biru emas yang melayang di udara. Keempat harimau bersayap tingkat 8 yang tadi mengepung dengan buas kini berdiri kaku, diam seperti patung. Ya, mereka sudah mati. Tidak ada satupun jejak kehidupan yang tersisa. Keheningan melimuti tim Akademi Carry. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan kosong dan kebingungan. Megongzi menatap mereka dengan tenang dan berkata, "Ayo pergi." Song meski masih lemah memaksakan diri untuk berdiri dan mengikuti. Anggota lainnya ikut berjalan, masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sigung iblis yang tertinggal di belakang, penasaran oleh tubuh harimau bersayap, mencoba memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Namun saat menyentuhnya, tubuh itu hancur berkeping-keping, mengeluarkan darah dan daging ke wajahnya. Dengan jeritan panik, ia segera menyusul teman-temannya. Dari kejauhan, Tang San masih berdiri membeku di balik pohon. Tapi tidak seperti yang lain, dia melihat semuanya dengan jelas, dan malahan karena itulah dia lebih terkejut dari siapapun. Tang San menyadari bahwa yang dilakukan Megongzi bukan hanya kekuatan darah atau keindahan visual, tetapi kekuatan ruang. Kekuatan seperti itu belum pernah Tang San temui, bahkan di benuanya sebelumnya. Kini ia tahu bahwa Megongzi bukan sekedar pewaris klan. Ia adalah makhluk dengan kekuatan penguasa dimensi yang mampu menghapus musuh tanpa jejak, tanpa suara, hanya dengan kehendak ruang. Oke teman-teman, mohon maaf ya durasinya dikit. Saya sebenarnya lama gak upload itu sakit cuy. Dan sebenarnya ini masih sakit, cuman udah lumayan membaik lah ya. Tapi kalau udah full membaik nanti, insya Allah durasi dan jadwal upload sama seperti kayak biasanya. Nah itu. Kalian dulu kalau